yang mempermisalkan suara azan dengan gonggongan anjing. Bukankah ini sesuatu hal yang kurang ajar? Janganlah suara azan diatur, tapi aturlah suara orang yang lagi organ tunggar, dangdutan, kerokean, itu atur. Yang mempermisalkan antara azan dengan gonggongan anjing, perkataannya wajib dibenci. Yang terganggu dengan suara azan itu adalah setan. Ketika azan dikumandangkan, maka setan berlari-lari terkentut-kentut. Yang membuat bencana banyak, yang membuat musibah banyak karena ini. Kita tidak menuduh, namun kita khawatir. Kita khawatir semakin banyak orang seperti ini, semakin banyak musibah di negeri kita ini. Dari sinilah nampak mana orang yang sering menyebut nama Allah. Ketika gempa itu datang, ketika gempa itu mengguncang, apa yang keluar dari mulutmu? Apakah yang keluar adalah kalimat Allah? Kita peringatkan kepada gubernur, kepada bupati, kepada camat, kepada wali nagari, kepada jorong-jorongnya, semua pihak yang terkait. Saya berpesan, kita mengingatkan peraturan seperti ini tidak perlu dihiraukan. Peraturan ini di tanah Minangkabau ini tidak perlu ditegakkan. Karena orang Minangkabau adalah adat Basandi Sarak. Sarak Basandi Kitabullah. Mereka cinta azan. Jikalau orang tidak percaya kepada Allah mengatakan itu, wajar. Tetapi ini dia agamanya Islam. Al-Qur'annya sama dengan Al-Qur'an kita. Nabinya sama dengan Nabi kita. Allahnya sama dengan Allah kita. Azannya sama dengan azan kita. Lalu kenapa keluaran statement-statement seperti ini? Kata Buya Hamka, ketika agamamu, ketika Al-Qur'anmu, ketika syariat Islammu dihina, dilecehkan, dinistakan, lalu engkau tidak marah, maka tukar sajalah bajumu dengan kain kapan. Engkau tak ada gunanya hidup karena ini. Allah membuktikan daripada ayatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisai'im minal khauf, dan pasti akan kami coba kamu, kata Allah, semua umat ini, baik dia masyarakat Lubu Alai, masyarakat Ujung Gading, Pasaman Barat, Sumatera Barat, Indonesia seluruhnya, bisai'im minal khauf, sesuatu yang membuat engkau sedikit ketakutan. Pagi tadi dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, berapa banyak, berapa juta manusia yang di dalam hatinya ketakutan. Dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, hanya hitungan berapa menit, Allah coba manusia itu ketakutan di dalam hatinya. Minal khauf, daripada ketakutan. Dari sinilah nampak mana mulut-mulut orang yang sering berzikir kepada Allah. Dari sinilah nampak mana orang yang sering menyebut nama Allah. Ketika gempa itu datang, ketika gempa itu mengguncang, apa yang keluar dari mulutmu? Apakah yang keluar adalah kalimat Allah? Apakah yang keluar dari mulutmu kalimat la haula wala quwata illa billah? Apakah yang keluar dari mulutmu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Apakah keluar dari mulutmu hanya kata gempa, gempa, gempa? Dari dua kalimat yang berbeda sudah menentukan perbedaan daripada kualitas keimanan kita sesama Islam. Diuji, diberi rasa ketakutan. Ada longsor di waktu yang sama, ada gempa di waktu yang singkat, yang membuat manusia ketakutan, banyak ketakutan. Saya cemas, saya khawatir, saya takut. Ini adalah sebuah peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah, karena ada beberapa hari ini seseorang yang melecehkan agama Islam ini, melecehkan azan. Orangnya orang Islam, jabatan tertinggi, jabatan tinggi dalam keagamaan, yang mempermisalkan suara azan dengan gonggongan anjing. Bukankah ini sesuatu hal yang kurang ajar? Bukankah sesuatu ini yang tidak sangat baik? Lalu mungkin dengan peringatan inilah Allah ingin menyadarkan kita apa sebenarnya yang salah. Apa
Apakah hanya murni dari alam semata? Ternyata tidak. Kebanyakan bencana, musibah itu datang karena ada orang zalim. Karena ada sesuatu hal yang salah. Dan beberapa hari ini kita tidak menuduh, namun kita khawatir. Kita khawatir semakin banyak orang seperti ini, semakin banyak musibah di negeri kita ini. Gempa menghancurkan, kita lihat, menghancurkan masjid, Pak. Gempa menghancurkan pesantren. Bukan hanya menghancurkan rumah, tapi menghancurkan masjid juga. Menghancurkan pesantren juga. Sebelum hari ini ada orang melecehkan azan. Yang menyamakan, mempermisalkan, membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Siapa yang terusik? Siapa yang terganggu dengan suara azan? Kalau di dalam hadis diceritakan, orang yang terganggu dengan suara azan itu adalah setan. Ketika azan dikumandangkan, maka setan berlari-lari terkentut-kentut. Semakin kuat suara azan, maka semakin jauh jangkauannya, maka semakin jauh pula lah setan itu berlari-lari. Lalu inilah yang ingin dikecilkan, inilah yang ingin disempitkan. Hanya setan yang benci kepada azan, Pak. Kalau ada Anda yang terganggu dengan suara azan, mendongkol di dalam hati Anda, rusak pikiran Anda mendengar azan, maka ada yang salah. Sudah bersemayam setan di dalam hati kita. Istighfar banyak-banyak. Jikalau perlu ruqyah, karena sudah ada setan yang bersemayam. Keluar surat edaran, masjid diatur-atur, pengeras suara diatur-atur. Jikalau khutbah seperti ini, mungkin nanti tidak boleh lagi suaranya terdengar keluar. Apa-apaan ini? Janganlah suara azan diatur, tapi aturlah suara orang yang lagi organ tunggar, dangdutan, kerokean, itu atur. Malah suara ini yang suara diridhoi Allah, tapi tidak ada yang berani mengatur suara-suara organ tunggal sampai tengah malam mengganggu orang banyak. Maka kita berpesan, kita memberi peringatan, karena surat ini ditujukan kepada kepala-kepala daerah, baik daripada provinsi, kabupaten, mungkin sampai nanti ke kecamatan, sampai ke nagari. Kita peringatkan kepada gubernur, kepada bupati, kepada camat, kepada wali nagari, kepada jorong-jorongnya, semua pihak yang terkait. Saya berpesan, kita mengingatkan, peraturan seperti ini tidak perlu dihiraukan. Peraturan ini di tanah Minangkabau ini tidak perlu ditegakkan. Karena orang Minangkabau adalah adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Mereka cinta azan, mereka cinta dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Kita tolak. Karena apa? Karena sudah melecehkan, Bapak. Majelis Ulama Sumatera Barat, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat menolak. Ketua Adat Sumatera Barat menolak. Banyak persatuan organisasi yang menolak. Maka paling tidak, Pak, Anda secara pribadi, kita secara pribadi benci di dalam hati kita perkataan dan pernyataannya. Wajib dibenci. Yang mempermisalkan antara azan dengan gonggongan anjing, perkataannya wajib dibenci. Tidak boleh tidak benci, wajib dibenci. Dan tidak boleh peraturan itu, saya berpesan untuk Pasaman Barat, tidak perlu diberdirikan. Ini yang sulit kita zaman sekarang, Pak. Yang membuat bencana banyak, yang membuat musibah banyak karena ini. Karena banyak orang, memang banyak orang yang pintar. Orang yang cerdas banyak, S1, S2, S3, profesor banyak. Namun satu yang tidak banyak, yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, dari mulutnya keluar kata-kata seperti itu, dia Islam. Kalau orang kafir mengatakan seperti itu, wajar, orang kafir, lawan kita. Jika orang tidak percaya kepada Allah mengatakan itu, wajar.
Tetapi ini dia agamanya Islam. Al-Qur'annya sama dengan Al-Qur'an kita, nabinya sama dengan nabi kita, Allahnya sama dengan Allah kita, azannya sama dengan azan kita. Lalu kenapa keluaran statement-statement seperti ini? Maka saya mengajak kepada bapak-bapak, masa-masa ke depan akan semakin sulit. Ibadah-ibadah akan semakin disempitkan. Cara-cara mensiarkan agama Islam akan semakin dipersulit. Maka di masjid ini jangan sampai aturan itu terjadi. Jikalau perlu tambah toa-toa masjidnya agar menggema di mana-mana saja. Jikalau perlu nanti kepala-kepala daerah kita membuat aturan-aturan yang bertentangan, yang artinya lebih mensiarkan daripada azan, bacaan Al-Quran, ceramah-ceramah, agar menjadikan pasaman barat yang cinta Al-Quran, agar negeri kita ini jauh daripada bencana. Jikalau ini dibiarkan dan akan selalu berlanjut orang yang menistakan agama, Anda tidak marah, Anda tidak membenci di dalam hati, maka dipertanyakan kualitas keimanan Anda sampai mana. Kata Buya Hamka, ketika agamamu, ketika Al-Quranmu, ketika syariat Islammu dihina, dilecehkan, dinistakan, lalu engkau tidak marah, maka tukar sajalah bajumu dengan kain kapan. Engkau tak ada gunanya hidup, karena engkau seperti hidup namun seperti mati. Tidak bisa berbicara, tidak bisa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa kita ambil hikmahnya, bahwasanya zaman-zaman semakin sulit, kita perlu memperkuat akidah, memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita dari serangan-serangan segala penjuru. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.